Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 7 bintang Dou Sheng. Ekspresi Xiao Yan senang saat dia melihat kuali api dan berdiri. Penyempurnaan pil kali ini sekali lagi memungkinkannya merasakan kekuatan besar dari jiwa di state-nya. Jika ini terjadi di masa lalu, dia harus sangat menguras tenaga untuk memperbaiki pil bencana petir ini. Selain itu, yang paling penting adalah tidak ada jaminan keberhasilannya setelah kelelahan ini. Bang! Kuali api di langit di atas mulai bergejolak dengan intens setelah Xiao Yan berdiri. Itu samar-samar berkumpul menjadi awan petir. Jejak petir hitam muncul seperti naga besar saat mereka bergerak melewati awan yang berputar di langit. Pil lightning ya? Xiao Yan tersenyum saat melihat adegan ini. Dia tidak tampak khawatir. Yang dia lakukan hanyalah melambaikan tangannya dan Raja Utara bergegas keluar dari dalam cincin penyimpanannya. Itu langsung berubah menjadi bayangan hitam yang dibebankan ke awan petir. Segera, petir bergemuruh di langit. Itu mungkin untuk secara samar-samar melihat banyak petir di langit yang melesat ke arah sosok manusia. Raungan petir semacam ini berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih sebelum secara bertahap menghilang. Akhirnya, banyak kekuatan petir murni turun dari awan petir dan mendarat di pil obat emas cemerlang di kuali api. Bas! Setelah kekuatan petir ini melonjak ke dalam pil, jejak terakhir dari ketidakmurnian di dalam pil obat juga telah dimurnikan. Segera, cahaya keemasan yang terang meletus dari dalam kuali obat. Penutup kuali juga didorong terbuka dengan paksa. Pil bencana petir di dalamnya berubah menjadi sinar cahaya yang menuju ke langit dengan kecepatan yang mengejutkan. Saya telah menghabiskan begitu banyak waktu dan kerja keras untuk menyempurnakan Anda. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda melarikan diri? Xiao Yan tertawa. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan sosok spiritual besar yang berdiri di langit mengulurkan tangan raksasanya. Itu langsung menembus ruang kosong dan meraih cahaya keemasan yang keluar. Segera, tubuhnya menyusut dan dengan cepat menuju ke alis Xiao Yan. Pil obat emas yang cemerlang juga dengan patuh ditangguhkan di depannya. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas lega saat dia melihat pil obat cahaya emas bundar di depannya. Dia bisa merasakan kekuatan yang menakutkan di dalam pil obat. Kualitas pil bencana petir ini jelas lebih besar dari pil misterius tingkat 9 yang telah disempurnakan Xiao Yan di klan Yao. Tentu saja, ini tidak mengejutkan. Bagaimanapun, terlepas dari apakah itu dari segi bahan atau kemampuannya sendiri, semuanya jauh melampaui yang dulu. Berapa banyak kekuatan yang bisa saya peroleh kali ini akan tergantung pada Anda. Xiao Yan melihat pil obat cahaya keemasan di depannya dan tersenyum. Segera, dia menutupi matanya dengan tangannya. Pil bencana petir telah berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang mengalir ke mulutnya yang terbuka. Bang! Pil bencana petir baru saja memasuki tubuh Xiao Yan ketika riak yang sangat liar dan keras menyebar dari dalamnya. Segera, angin pasir bertiup di atas dataran. Sebuah lubang besar, dengan kedalaman ratusan kaki dan lebar puluhan ribu kaki muncul di dataran. Xiao Yan berdiri di tengah lubang yang dalam itu. Makam di belakang Xiao Yan terus berdiri di bawah dukungan pilar batu besar. Beberapa cahaya redup dipancarkan dari makam, melindunginya dari kehancuran. Cici! Cahaya petir keemasan yang cerah terus melonjak keluar dari dalam tubuh Xiao Yan. Akhirnya, itu menyebar ke permukaannya dan berubah menjadi gemuruh petir yang rendah dan dalam. Rambut Xiao Yan berantakan saat dia dikelilingi oleh kilat emas yang berkilauan.
Rambut aslinya yang hitam segera muncul seolah-olah terbuat dari emas. Sementara permukaan tubuhnya mengalami perubahan, Xiao Yan juga mengaum dengan gila-gilaan di dalam tubuhnya. Kekuatan petir yang liar dan ganas telah berubah menjadi banyak naga yang mengamuk di dalam tubuh mereka. Terlepas dari bagaimana mereka menyerang, bagaimanapun, tampaknya itu akan menemui penghalang yang sangat keras dan tak terlihat, yang memantulkan semuanya kembali. Pada saat yang sama, api teratai setan yang memurnikan juga bersiul dan menyebar di dalam tubuh Xiao Yan. Itu secara langsung menggunakan metode yang paling ditaati untuk melahap semua energi liar dan kekerasan ini. Setelah disempurnakan, itu berubah menjadi Douqi murni bergulir yang bergabung ke dalam tubuh Xiao Yan. Dengan bantuan di State Soul dan kekuatan Purifying Demonic Lotus Flame, akan menjadi masalah yang cukup mudah untuk memperbaiki pil bencana petir. Lubang dalam yang sangat besar memiliki cahaya keemasan yang berkedip-kedip di dalamnya. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat memiliki ekspresi serius di dalamnya. Energi alam secara bertahap membentuk beberapa riak. Akhirnya, ia berkumpul di dataran ini. Sekilas, seolah-olah ada pasang dunia seperti pemandangan misterius. Menggunakan Douqi sendiri untuk menyebabkan gelombang dunia. Hampir tidak ada orang di dunia ini yang memiliki kekuatan untuk melakukan ini. Gu Yuan juga menggambar gelombang dunia saat itu. Namun, kekuatannya jelas berkali-kali lebih besar dari gelombang pasang dunia yang digerakkan Xiao Yan. Bagaimanapun, masih ada celah besar antara Xiao Yan dan kekuatannya. Namun, pemandangan ini sudah cukup luar biasa. Jika itu adalah elit bintang 7 biasa Dou Sheng, kemungkinan besar sangat sulit untuk melakukan sesuatu seperti ini. Alasan Xiao Yan bisa melakukannya sebagian karena jiwa di state-nya. Banyak badan energi di dataran sekitarnya tanpa sadar mengalami perubahan ekspresi setelah melihat gelombang energi skala kecil di langit. Orang ini benar-benar bisa dianggap jenius. Ketika saya bertemu dengannya untuk pertama kalinya saat itu, dia hanya memiliki kekuatan seorang Douzun. Namun, lain kali saya bertemu dengannya, dia sudah maju ke kelas Dou Sheng. Kecepatan ini bisa dibilang menakutkan. Sekarang, dia telah naik ke level yang lebih tinggi. Di masa depan, dia mungkin benar-benar bisa mencapai level puncak seperti Xiao Xuan. Shen Sui Dao bergumam pada dirinya sendiri. Rasa hormat yang samar terungkap di matanya. Pencapaian Xiao Yan ini benar-benar menyebabkan seseorang tidak punya pilihan lain selain mengaguminya. Gelombang energi yang melonjak itu berlangsung selama 10 hari penuh. Baru kemudian secara bertahap melemah. Setelah 2 hari, gelombang energi akhirnya benar-benar lenyap. Ci! Sebuah cahaya keemasan tiba-tiba menyerbu ke atas dari lubang dalam yang sangat dalam saat gelombang energi tersebar. Melihat dari kejauhan, itu tampak seolah-olah telah menembus dunia, memberikan penampilan yang sangat spektakuler. Cahaya keemasan melesat ke arah langit sementara sesosok tubuh perlahan naik ke udara. Setelah itu, sosok itu menginjak ruang kosong dan dengan lembut mendarat di tanah. Setelah langkah kakinya mendarat, pilar cahaya juga dengan cepat meredup dan menghilang dari dunia ini. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat gelombang energi di langit yang benar-benar lenyap. Rambutnya sekali lagi kembali ke kondisi normalnya. Namun, mata hitam gelap itu terkadang memiliki beberapa warna emas yang berkedip di dalamnya. Tampaknya memiliki tekanan aneh ketika seseorang melihatnya. 7 bintang Dou Sheng. Xiao Yan merasakan kondisi di dalam tubuhnya. Sukacita dengan cepat melonjak ke wajahnya. Efek dari pil bencana petir tidak mengecewakannya. Dia akhirnya bisa terobosan ke kelas Dou Sheng bintang 6 dan melompat ke kelas Dou Sheng bintang 7.
tingkat ini sudah sebanding dengan ahli generasi yang lebih tua seperti 4 orang suci iblis dari klan Hun dan 3 yang abadi dari klan Gu. Tentu saja, jika mereka benar-benar bertarung, Xiao Yan secara alami dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Lagi pula, jiwa di state-nya bukanlah hiasan. Sungguh layak menjadi pil misterius tingkat 9, pil bencana petir. Xiao Yan meregangkan pinggangnya dengan puas. Jika dia menggunakan metode biasa untuk memperbaiki 9 petir emas misterius, kemungkinan dia paling banyak dapat mencapai kelas Dou Sheng bintang 6 tingkat lanjut. Kemungkinan akan ada kesulitan besar baginya untuk menembus bintang 7. Bagaimanapun, langkah kecil itu menyembunyikan kesulitan besar. Waktunya pergi. Namun, Yao Lao belum mengirimkan informasi apapun. Sepertinya klan Hun masih diam. Orang-orang ini, apa yang mereka tunggu? Xiao Yan menyipitkan matanya. Ada hawa dingin yang melintasi waktu. Setelah menghitung waktu, dia menemukan bahwa setidaknya 10 hari telah berlalu. Mereka seharusnya sudah menyelesaikan penyembuhan mereka. Klan Hun seharusnya sangat cemas ketika datang ke rumah Dewa Kuno Toushi. Tindakan mereka saat ini tampaknya agak aneh. Tentu saja, Xiao Yan tidak berpikir bahwa klan Hun telah menuju langsung ke rumah Dewa Kuno Toushi dan membukanya tanpa ada yang tahu. Dengan Gu Yuan secara pribadi memantau mereka, Xiao Yan percaya bahwa tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang dapat melarikan diri dari pemantauannya tanpa ada yang mempelajarinya. Hun Tiandi, saya ingin melihat apa yang Anda rencanakan. Xiao Yan tertawa dingin. Dia segera melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan retakan muncul di ruang di depannya. Dia mengambil langkah maju, memasuki celah dan menghilang. Banyak badan energi menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan menghilang. Akhirnya, mereka perlahan-lahan berpencar. Ini benar-benar tempat yang gelap dan sunyi. Kabut hitam menyebar di langit. Kekuatan gelap dan dingin merembes ke setiap bagian tempat ini. Ada aula hitam berdiri di langit jauh di dalam tempat ini. Sesosok duduk di udara sementara api hitam gelap terus merembes keluar dari tubuhnya. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti lubang hitam yang terus-menerus melahap segala sesuatu di dunia. Ada banyak sosok hitam yang padat di bawah. Pada saat ini, satu demi satu kelompok cahaya telah terbang keluar dari dalam cincin penyimpanan sosok hitam ini. Klaster cahaya transparan. Namun, ada energi murni yang dapat menyebabkan ekspresi seseorang berubah yang terkandung di dalamnya. Jika Xiao Yan hadir, dia akan dapat mengenali bahwa kelompok cahaya ini secara mengejutkan adalah esensi spiritual yang telah dikumpulkan Hall of Soul. Saat itu, Xiao Yan hanya menyempurnakan sekelompok itu dan kekuatan spiritualnya benar-benar telah mencapai negara surgawi yang sempurna. Namun, setidaknya ada lebih dari 100 klaster cahaya. Bagian dalam sosok hitam yang duduk di langit tiba-tiba mengeluarkan suara seperti angin liar. Api hitam segera melonjak ke segala arah. Sebuah kekuatan isap meletus dan itu benar-benar menyedot banyak klaster cahaya spiritual esensi ke dalamnya. Esensi spiritual ini langsung dimakan setelah melakukan kontak dengan api hitam. Dengan semakin banyak esensi spiritual yang dimakan secara paksa oleh sosok itu, gelombang fluktuasi spiritual yang menakutkan juga secara bertahap dipancarkan dari dalam tubuh sosok hitam itu. Mengaum! Fluktuasi ini menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, itu menjadi hampir nyata, menyebabkan ruang itu sendiri menjadi terdistorsi. Raungan rendah dan dalam dipancarkan dari mulut sosok hitam itu. Tiba-tiba, sosok hitam itu berdiri. Fluktuasi spiritual yang mengerikan segera meletus ke segala arah seperti gunung berapi. Selamat atas kemajuan Tuan Nihility ke dalam jiwa di state.
Sosok hitam yang padat di bawah segera membungkuk setelah merasakan tekanan spiritual yang mengerikan. Suara hormat mereka bergema di tempat ini, menyebabkan tanah sedikit bergetar. Haha. Sosok hitam di langit tanpa sadar tertawa ke arah langit. Matanya dengan cepat menoleh ke arah sosok di gunung di bawah dan tertawa. Kuntiandi, sekarang saatnya mengumpulkan 8 giok dan mencari tahu di mana letak gua dewa kuno Toushi. Silahkan pergi ke Grostes Online Crypto Casino und Sportwetten Network/FA. Blackjack, roulette, baccarat, slots lainnya mainkan sekar. Bonus deposit 200%, mainkan sampai Anda menang. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.